Homies, kita masih di RD House nih. Pasti kalian udah pada penasaran kan dengan ruangan rahasia di RD House ini. Nah, ini dia nih walk-in closet yang ada spesialnya. Apa ya spesialnya ya? Tapi kalau kita bahas desain dulu nih. Kalau dari desainnya ini nih benar-benar ada area yang terekspos sama yang bagian ketutup ya. Betul. Ada yang spesial di walk-in closetnya. Kira-kira tuh? apa ya? Soalnya aku dari tadi maksudnya nggak ngelihat yang apa nih yang ditonjolkan dari walk-in closet ini. Jadi di pintu itu nanti di dalamnya itu ada master bathroom. Hah? Di pintu yang mana? Ini kan Yang ini? lemari tuh. Nah, ini. Was the time in our lives. Wah, masih ada kamar mandinya seluas ini ternyata, Ham. Bahkan sepertinya lebih luas kamar mandinya deh Glinda dibanding Iya. walk-in closetnya. Ini luasan mana sih sebenarnya? Walk-in closet atau Kamar mandi dong. Kayaknya sih kurang lebih sama ya. 50-50. Oh, sama. Iya, cuman karena itu ada lemari kan jadi kemakan. Oh iya benar. Kalau ini kan plong. Tapi dengan toilet terpisah seperti ini jadi lebih maksimal ya. Maksudnya kalau misalkan kokoh mau mandi ya tinggal mandi tanpa menghalangi istrinya yang ingin ke toilet pengen buang air Betul, seperti iya. itu. Jadi dua-duanya benar-benar berfungsi seperti itu. bahkan untuk bagian wastafel pun ya juga ada dua Ada dua nih, Biar biar- ada perebutan ya kalau pagi-pagi ya. Betul. Oh ya, ini kayaknya ada yang berbeda ya di lantainya. Ini ada apa ya kok? Itu floor drain, jadi seamless, nggak kelihatan seperti floor drain. Nah, supaya kesannya itu nggak mengganggu sih. Nah, kita kan udah liatin walk-in closet ya. Sama ke kamar mandinya nih. Kamar utamanya belum. Nah, tadi aku udah lihat ada yang hijau-hijau juga tuh di bagian backdropnya, penasaran banget. Yuk Homies kita Apa kesana yuk. tuh? Ayo Koran. Yuk, silakan. Nah ini temanya hijau-hijau nih kalau di master Ini bedroom-nya. ruangan yang paling berwarna ya. Selain yang kamar anak, ternyata kamar satu lagi juga berwarna banget nih. Nah, biar gak monoton ya kok ya. Betul. Jadi biar ada mata tuh biar ada penyegarannya gitu loh. Karena di sini nggak ada unsur tanaman ya. Jadi warna hijau ini sebagai pengganti unsur tanamannya tadi gitu. Nah, di sini juga ada lampu gantungnya, Homies ya. Jadi menambahkan kesan luxury-nya juga ya, Ham ya di sini. Homies, pemilihan lampu berbentuk sangkar ini sengaja dipilih agar tetap ada sentuhan bentuk organik dari semua bentuk geometris pada bangunan yang pastinya bikin rumah ini terlihat gak kaku. Nah menurut kau tadi sendiri gimana nih pendapatnya? Oke ya, maksudnya kita main warna yang soft tone. Nah, habis itu kan kita ada permainan aksen di headboard, headboard keranjang ini gitu loh, supaya memberikan kesan mewah. Dan masih ada juga nih kabinet-kabinet yang warnanya masih kurang lebih masih sama ya dengan Netral. ruangan-ruangan yang lain ya. Jadi itu balkon yang dilihat dari fasad depan tadi. Ini bisa dibuka kan? Bisa. Nah, kalau pagi-pagi mau dapat udara seger, tinggal buka aja nih si jendelanya seperti itu. Wah, makasih ya Ko Teddy, Thank you Corona. semuanya. Kita udah diajakin keliling-keliling rumah yang estetik banget nih. Nah, tapi abis ini kita mau kemana nih, Ham? Habis ini kita mau ke daerah Jakarta Selatan, tentunya ke rumah estetik yang bisa menginspirasi homies di rumah. Wah, kayak gimana tuh? Ya udah langsung aja yuk kita ke sana. Kesana Ayo, yuk. Homies. Makasih ya, Ko ya. I've been craving this for far too Halo homies. Nah, kalau tadi kita dari daerah barat, Jakarta Barat, Sekarang kita di daerah Jakarta Selatan, Homies. Tepatnya kita lagi ada di Lebak Bulus ya, Glenda ya. Nah, Dan kita lagi di rumah DS House ya, Ham ya. House. Wah, ini rumahnya unik banget ya. Dan banyak tanamannya nih. Biasanya kalau rumah banyak tanaman tuh ciri khasnya salah satu rumah apa sih, Glen? Modern tropical Betul punya banget. Homies. Nah, kita masuk dikit ya, Homies. Wah, ini area taman depan ya. Itu maksudnya teras juga nih, Glenda nih. Dan cukup spesies juga ya tempatnya ya. Dan yang paling eye-catching-nya itu ya, Homies ya, itu bukan yang lain selain ini nih, lampu gantungnya. Selain lampu gantungnya, Glenda, kamu lihat deh kanopinya. Oh Ini iya, dia unik banget berbeda ya. Yang satu tertutup semua, tapi yang satu itu kayak ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Oh ya, tapi sebelum itu ya, mungkin Homies di rumah juga pengen nambahin lampu gantung seperti ini. Tapi aku ada tips juga nih. Apa?
Jadi kalau lampu gantung usahakan yang terbuka seperti ini, Ham. Kenapa? Karena kalau misalnya angin lagi kenceng gitu ya, kan gampang banget ya ke bawah angin ya. Nah kalau yang kayak gini kan anginnya lewat kan. Oh iya, apalagi ini dimensinya cukup besar ya Glenda ya. Betul, Dan jadi dia ditaruh nggak di luar. goyang-goyang. Bener banget. Kita langsung ketemu Mas Edo aja kali ya. Boleh banget. Selamat pagi. Halo Mas Edo. Apa kabar Mas Edo? Baik-baik, akhirnya Wah. nyampe juga nih. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga ya, aku Glenda dan Homies di rumah. Ini rumahnya keren banget Mas Edo. Kalau gitu kita langsung lihat aja kali ya ke dalam ya Mas Edo. Boleh. Boleh langsung ke dalam? Ayo, mari Oke. masuk. Ayo Homies. Ini apa aja nih? Yang Nah, atas? itu rak sepatu. Oh, rak sepatu. Oh, muatannya Atas bawah banyak sepatu, loh, Ham. betul. Tiga. Wah, maksimal banget ya jadinya ya. Betul. Langsung lihat ke sunken-nya yang ada di living room. Coba Iya. lihat yuk. Pemilihan model sunken pada living room ini bertujuan agar ruangan terlihat lebih luas dan pastinya terlihat gak monoton alias lebih menarik. Ini living roomnya emang beda dari rumah-rumah pada umumnya ya. Betul. Menggunakan sunken seperti ini loh. Iya, jadinya bagian voidnya ini jadi tinggi banget ya tinggi rasanya ya. Ini tingginya dari lantai bawah ini sampai ke atas berapa ya kira-kira? Kalau sampai ke ceiling mungkin 6 meter ya. Wah, 6 meter. tinggi banget tuh homies. Dan enaknya jadinya dapat sofanya jadi banyak ya Iya, dengan betul. sistem sunken seperti ini ya. Iya. Ditambah di sini juga bukan jendelanya bener-bener plong dari kanan sampai ke ujung sana. Iya. Gitu. Jadi terang banget juga ya, karena di bagian atas pun juga masih tetap ada jendelanya loh. Betul. Iya. Nah kalau untuk lantai ini sendiri kayaknya bukan kayu nih. Ini bukan, ini kita pakai SPC. Mungkin pertimbangannya adalah untuk maintenance ya. Jadi Maintenance ya. Tapi ada yang bikin salfok nih. Ini tuh apa sih sebenarnya? Ini Ya. meja ya? biasanya kan kalau di samping sofa kita ada side table, Side table, gitu. benar. Cuman karena ini konsepnya sunken, jadi kita bikin mejanya tersimpan di dalam sini. Oh. Yang ini untuk kalau kita ada charger, kita colok ke dalam, rumah colokan ada di bawah ini. Ini dua-duanya bisa dibuka. Wah, di sini aja udah menarik nih. Apalagi bagian dapurnya loh. Dari tadi aku salfok banget nih. Nah, itu kan tempat favoritmu biasanya. Iya dong. Kita ke sana yuk. Kepo ya, Miss. Mas? Ya. Ayo. Wah, bener-bener tempat favorit aku nih, homies. Ini yang bikin salfok apa coba? Warnanya. Ini beda sendiri loh. Ini warna apa sih, Mas Edo? Ya ini jadi warnanya dari pemilik rumah, dia pengen warnanya teal green dia bilang. Teal gitu. green ya? Teal green. Ini top table sama black box-nya menggunakan apa nih, Mas Edo? Ini pakai homogeneous tiles, tapi Homogeneous yang tiles. slab ukurannya. Oh, tapi kayaknya sama nih sama lantainya ya, Mas Edo Iya ya? sama, patternnya sama, hanya beda finishing aja. Beda Itu finishingnya glossy, aja ya. yang ini. Dan yang bikin eye-catching itu adalah si meja makannya. Ini warnanya gelap sendiri ya, Mas Edo Iya. ya? Tapi ini di belakangnya ini udah langsung ada area taman ya? Betul. Wah, luas juga ya Glenda ya? Iya, enak banget nih ada taman di sini bisa buat barbecue juga ya, Ham ya. Bener, apalagi di situ ada spot santai juga tuh. Udah disiapin 2 kursi dan ada vertical garden ya. Ini emang Iya. sengaja ya, Mas Edo ya? Ada vertical garden di taman belakang ini. Iya, jadi supaya ini kan dinding supaya mengisi ruangan, jadi supaya tidak terlalu kosong, kita tambahin vertical garden. Karena semuanya full udah pakai kamprot ya, Mas Edo Iya, ya? kamprot betul. Kalau boleh tahu nih, mungkin homies Bima juga penasaran ya. Ini nih rumahnya tuh baru dibangun dari nol atau ini sebelumnya ada rumah? Sebetulnya ada rumah tadinya, jadi ada rumah lama, terus kita rubuhin, kita bangun ulang. Gitu. Berarti ini masih baru ya rumahnya ya? Masih baru, jadi kita mulai start bangun tuh mungkin setahun yang lalu ya. Nah, homies di rumah harus tahu juga nih, struktur rumah dan dinding adalah elemen yang paling penting dalam sebuah bangunan. Dan fungsi dinding sendiri bisa jadi pendefinisi ruangan. Dan yang paling utama merupakan perlindungan orang-orang yang ada di dalam rumah dari paparan sinar matahari maupun hujan. Nah, apa aja sih Kak yang perlu diperhatikan untuk membangun dinding rumah yang kuat dan tahan lama? Ya, jadi untuk membuat dinding yang kuat dan tahan lama, pertama kita harus tahu material yang akan kita gunakan. Biasanya di Indonesia pemilik itu tidak tahu semen yang digunakan untuk di rumahnya. Padahal pemilihan semen yang berkualitas itu tidak kalah pentingnya. Nah, boleh tuh Kak share ke homies di rumah pemilihan semen yang berkualitas tuh seperti apa sih? Pastinya kita harus memilih semen yang menghasilkan dinding struktur yang kuat gitu dan tahan lama, dan ada baiknya menggunakan material semen yang memiliki perlindungan
terhadap air. Karena dinding basah dan lembab bisa menjadi faktor utama bangunan menjadi bermasalah. Nah, homies di rumah pasti pengen tahu kan semen apa sih yang punya perlindungan terhadap air yang bisa bikin dinding bangunan kuat dan tahan lama. Semen pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memiliki teknologi water repellent adalah semen merah putih Water Shield. Wah, benar banget homies. Karena semen merah putih Water Shield adalah semen yang memiliki teknologi daya tolak air yang bisa bikin dinding rumah jadi terhindar dari permasalahan dinding yang lembab dan basah. Itu kan bisa bikin dinding jadi rusak, bermasalah, dan cepat rapuh ya. Betul Glenda. Nah, semen merah putih Water Shield ini bukan pelapis anti air atau waterproofing yang fungsinya cuma sebagai pelapis luarnya saja. Tapi semen merah putih Water Shield ini selain digunakan untuk struktur bangunan atau cor-coran, bisa juga nih dibuat sebagai pasangan bata, plesteran, atau acian dinding. Selain itu, pemasangannya juga sama seperti semen-semen pada umumnya. Jadi, bisa dapat perlindungan yang menyeluruh. Nah, karena kualitas yang super premium, hasil aplikasi acian dari semen merah putih Water Shield ini tidak mudah retak dan menghasilkan permukaan dinding yang lebih halus dibanding semen biasa. Jadi dinding yang dibangun pakai semen merah putih Water Shield ini lebih kuat dan tahan lama dibanding semen biasa. Pokoknya high quality banget kan homies? Iya homies, jadinya bangunan rumah tuh tetap kuat dan tahan lama, aman dari masalah rembesan dan serapan air secara menyeluruh dari luar dan dalam. Nah, habis ini kita mau diajak kemana nih? Kita nanti masuk ke lantai 2. Kita lihat Ke lantai kamar. 2 seru Sebelum ya. lantai 2 loh. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Home Sweet Home.